Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari kelas 7 PAIA NIM 2021011032. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang materi perkembangan Islam pada masa modern, di mana masa modern ini dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Semuanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita tadarus dulu ya. Nah, di sini kita akan sama-sama membaca surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 10 hingga ayat 14. Kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita udah selesai ya baca surah Al-Kahfi dari ayat 10 hingga ayat 14. Artinya di sini kita bisa baca sama-sama ya dari ayat 10 hingga ayat 14. Kita langsung saja. Nah, di sini ada KD dan IPK, di mana KD 3.11 yaitu menelaah perkembangan Islam pada masa modern yang dimulai dari 1800 Masehi hingga sekarang, memunculkan 4 IPK, di mana di sini ibu yang susun, kakak maksudnya. Yang pertama yaitu menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern, yang kedua menjelaskan tokoh-tokoh Islam pada masa modern, yang ketiga menganalisis pemikiran perkembangan Islam pada masa modern, dan yang terakhir yaitu menganalisis hikmah dari perkembangan Islam pada masa modern. Nah, kita lanjut saja ke materinya di sini. Oh ya, di sini juga ada tujuan pembelajarannya ya, di mana sesuai dengan KD yang telah kita tentukan tadi. Di mana yang pertama tujuannya itu yaitu peserta didik diharapkan untuk bisa menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tokoh-tokoh Islam pada masa modern dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pemikiran perkembangan Islam pada masa modern dengan benar. Dan yang terakhir yaitu peserta didik juga diharapkan untuk mampu menganalisis hikmah dari perkembangan Islam pada masa modern. Oke, kita next. Di sini kakak juga mau tanya, di sini ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu itu kita bahas tentang materi apa? Syaja'ah ya, benar, sifat jujur ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi baru, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa modern. Oke, kita next saja langsung ya. Next. Kakak juga mau tanya, ada yang tahu nggak berapa periode sejarah kebudayaan Islam? 2 atau 3? Kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini itu menurut Harun Nasution membagi perkembangan Islam, sejarah periodisasi kebudayaan Islam itu menjadi 3. Yang dimana yang pertama itu ada periode abad klasik yang dimulai dari 650 hingga 1250 Masehi. Dan yang kedua ada periode abad pertengahan yang dimulai dari 1250 hingga 1800 Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode abad modern, di mana materi kita sekarang yaitu tentang periode abad modern yang dimulai dari tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Nah, tentunya di setiap periode ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Oke, kita next saja langsung ya.
Nah, di sini yaitu dijelaskan juga bahwa pada periode abad modern ini mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa itu berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik yang terjadi pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Oke, kita next. Nah, di sini salah satu contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam, di antaranya yang pertama yaitu negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua yaitu Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang lebih dari 3 minggu. Dan yang ketiga yaitu Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mongol. Nah, oke, kita next di sini adalah beberapa tokoh pembaharu Islam pada masa modern ya. Nah, ini adalah salah satu tokoh dari India yang bernama Sayyid Ahmad Khan. Nah, beliau ini lahir di Delhi. Ada yang tahu Delhi itu di mana? Pernah ke sana? Ibu juga belum pernah. Lahir di Delhi pada tahun 1817. Nah, beliau ini memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain itu juga mempelajari bahasa Arab. Ia juga menekuni bahasa Persia. Beliau ini sangat rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini beliau ini ditunjukkan adalah seorang yang sangat rajin membaca ya. Nah, oke, kita next saja. Nah, yang kedua ini juga masih dari India ya, yang bernama Syah Waliullah. Nah, ini adalah foto beliau. Beliau itu juga lahir di Delhi ya, sama seperti yang tadi. Beliau lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1703. Ada yang sudah lahir di tahun ini? Tentunya belum ya, ibu saja belum, apalagi kalian ya. Nah, beliau juga memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah yaitu Syah Abdul Rahim. Nah, setelah dewasa, beliau juga turut menjadi guru di madrasah itu. Lalu, beliau juga menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan di Madinah selama setahun. Lalu, beliau kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir beliau yang lamanya sebagai guru. Oke, kita next di sini masih dari masih dari India ya. Nah, di sini yang ketiga yaitu bernama Muhammad Iqbal. Beliau ini dipilih menjadi presiden pada tahun 1930. Nah, beliau juga pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Nah, pada tahun 1933, beliau juga diundang ke Afghanistan. Masya Allah ya, kemana-mana beliau diundang. Nah, beliau itu ke Afghanistan itu untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Oke, kita next saja. Nah, sekarang sudah beralih ke Mesir ya. Di sini ada beberapa tokoh pembaharu dari Mesir, pembaru Islam ya pada masa modern. Yang pertama namanya Muhammad Ali Pasha. Beliau ini lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 1849. Beliau ini merupakan keturunan Turki. Beliau adalah seorang raja dan memprioritaskan bidang militer. Beliau juga berpendapat bahwa kekuasaannya itu hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada tokoh Rifa'ah Baidawi Rafi' al-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang beliau ya. Ini adalah gambarnya.
Oke, kita next. Di sini ada pembaharu Islam lagi yang dari Mesir yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Nah, beliau ini juga lahir di Afghanistan, makanya namanya kayak Al-Afghani gitu ya. Makanya nanti kalau kalian misalnya jadi ulama atau apa gitu ya, berarti dari Mataram misalnya. Al-Mataram kayak gitu. Misalnya contohnya Syarif ya namanya, berarti besok namanya Syarif Al-Mataram. Kayak gitulah ya kurang lebihnya. Nah, kita next saja langsung ya. Nanti kalian bisa baca biar lebih jelas. Nah, di sini juga ada yang keempat namanya Muhammad Abduh beliau ini lahir di Mesir Hilir pada tahun 1849. Nah, nanti kalian bisa baca-baca ya supaya lebih detail pengetahuannya. Nanti bisa dibaca ulang. Nah, untuk yang Sultan Mahmud II ini, beliau adalah salah satu tokoh pembaru Islam pada masa modern yang berasal dari Turki. Oke, kita langsung, ini foto beliau, dan ini adalah salah satu juga tokoh pembaru Islam pada masa modern dari Turki juga ya, namanya Nami Kemal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah beralih materinya tentang submaterinya ya, tentang pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, dari buku Haji H.A. Mukti Ali dapat kita ketahui bahwa adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama itu yaitu karena adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang terakhir yaitu karena adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Nah, itu dia ya pengaruh-pengaruhnya. Nah, oke, setelah memahami materi sebelumnya, kita lanjut mengerjakan tugas ya sebagai bahan evaluasi. Nah, waktunya 20 menit dari sekarang. Kita lihat contoh soalnya. Oh ya, ini ada kata-kata motivasinya juga. Semangat cintaku, sabar ya, bentar lagi pulang. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apapun yang kita lakukan dan pasti akan mendapatkan balasan. Maka di sini kita harus sabar-sabar ya untuk menuntut ilmu. Tentunya banyak cobaan dan rintangan ya. Nah, di sini soalnya itu ada 5 pilihan ganda dan 5 IC. IC, tahu IC? Isian maksudnya. Iya, betul. Nah, di sini satu contoh soalnya di sini yaitu mengatakan di antara faktor yang melatar belakangi bangkitnya umat Islam pada abad ke-18 adalah A. Tidak adanya misi Islam, B. Benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam, C. Kekuatan Islam yang semakin meningkat, D. Kekuatan Eropa sudah mulai melemah, dan E. Lemahnya umat Islam dalam beribadah. Nah, nanti kalian bisa baca jawabannya itu di materi yang sudah kita bahas tadi ya. Nanti kalian juga bisa baca ulang, mungkin ada yang belum dipahami, oke? Nah, di sini ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal untuk IC. Nah, di sini sudah ada petunjuknya ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat dan tepat. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Nanti yang sudah jadi dikumpulkan di depan. Nggak boleh ada yang minton. Oke, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.